anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sujudlah, beribadah kepadaku. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Benarkah bahwa Yesus atau Isa itu manusia? Kebenaran absolut, dia adalah manusia. Tapi ketika dikatakan dia adalah Tuhan, maka gugurlah logika kita tadi. Tak berguna lagi logika kita. Kerangka berpikir kita kemudian buyar. Karena tadi kita dihantar kepada sifat manusiawi kita. Sang Khalik bukanlah makhluk, bukanlah ciptaan. Sementara kalau ada konsep kemudian Tuhan absolut memiliki kemudian keberadaan pada tataran makhluk, lalu kembali kepada tataran Khalik, berarti dia tidak absolut. Berarti sifat konsisten yang melekat pada keabsolutan kebenarannya itu ternodai. Maka dia tidak maha suci. Karena di situ ada unsur kebenaran nisbi, kebenaran yang berubah-ubah. Tadinya Tuhan berubah jadi makhluk, yang tadinya makhluk berubah jadi Tuhan. Itu nggak bisa disifati oleh pencipta alam semesta. Nggak bisa. Kenapa? Alam semesta ini media. Alam semesta ini adalah sesuatu yang memiliki ketergantungan terhadap sesuatu. Itu alam semesta. Seibarat pesawat. Pesawat itu bergerak, teratur, disebabkan karena ada yang menjaga, yang disebut pilot. Pilot seketika dia berubah menjadi kucing atau ayam, hancur pesawat. Kenapa? Karena pilotnya meninggalkan kodratnya sebagai kebenaran. Dia muncul kemudian sebagai kebenaran nisbi, kebenaran yang berubah-ubah. Dia benar kucing, yang tadinya adalah manusia. Itu nggak bisa. Alam semesta ini tidak bisa ditinggalkan sedetik pun oleh Sang Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu Sang Maha Kuasa tidak bisa merubah dirinya dalam dimensi makhluk. Dia harus tetap konsisten dan abadi dalam makna yang bersifat universal, tak berubah sebagai kebenaran absolut, yaitu Sang Khalik. Nah, ini penekanannya ini di sini. Karena kapan dia berubah atau dia berbagi, maka dia akan meninggalkan keabsolutan sebagai Tuhan yang memiliki ciri khas entitas tunggal yang absolut, tidak terbatas dan tidak pernah terjangkau oleh relativitas akal. Oleh karena itu tidak layak kemudian disebut sebagai Tuhan. Nah, saya kira begitu saudara saya Pak Pendeta, mudah-mudahan bisa disikapi dengan baik. Silakan. Ya, Pak Pendeta mungkin sudah mendengar tadi apa yang Bang Zuma katakan. Iya. Dikatakan bahwasanya tentang kebenaran absolut tadi. Mungkin Pak Pendeta bisa membantahnya. Silakan Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Saya memahami ada dua kebenaran ya. Tadi mirip juga, cuma sedikit berbeda ya. Ada kebenaran absolut, oke, kebenaran yang hakiki yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Tapi kemudian ada yang namanya kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu kita mesti pahami juga ya. Ketika kita menggunakan nalar atau logika, ada yang namanya kebenaran relatif. Kebenaran relatif itu pengertiannya begini. Benar bagi saya itu belum tentu benar bagi Bang Zuma. Sebaliknya, benar bagi Bang Zuma itu belum tentu benar bagi saya. Nah, ini logika, ini namanya ya logika kebenaran yang relatif tadi itu. Nah, apa yang disampaikan Bang Zuma tadi pada penekanan Tuhan itu tidak berubah. Benar, saya sudah baca tadi ayat bahwa Tuhan kami tidak berubah-ubah. Itu absolut. Nah, kalau kemudian ada perbedaan pemahaman tentang konsep, karena kami memahami Tuhan yang tunggal tapi bekerja dalam 3 pernyataan, maka kami menganggap itu juga sebagai sebuah kebenaran absolut, karena itu yang tertera dalam kitab suci kami. Nah, sehingga
itu tetap harus dikumandangkan. Seperti itu kenyataannya, bahwa Tuhan itu bekerja dalam 3 cara, 3 pernyataan. Misalnya dalam penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dari 3 ayat ini, apa yang kami fahami tentang cara kerja Tuhan itu jelas ada 3 di sana. Walaupun itu tunggal. Yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan, ya, Beresit bara Elohim et hasyamayim. Dan yang kedua, Roh Kudus melayang-layang. Ruah Hakades merakefet al-penei hamayim. Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, Kejadian 1, wa yomer Elohim yehior wa yehior, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini yang kita sebut dengan Tuhan yang tunggal, tapi memiliki 3 pribadi dalam pekerjaannya. Jadi ini kebenaran absolut. Kebenaran-kebenaran yang relatif itu adalah pendapat-pendapat. Pendapat saya tentang Tuhannya konsep Tuhan Bang Zuma itu kebenaran relatif. Kebenaran pendapat Bang Zuma tentang Tuhan kami itu kebenaran relatif. Tapi hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran absolut itu memang firman dan tidak bisa diubah-ubah sama sekali, baik di kitab kami maupun di kitab Bang Zuma. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Saya kira gini, ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, maka kita berbicara tentang entitas tunggal yang absolut. Pada sisi yang berbeda dengan manusia, sebagai makhluk, di mana manusia itu sendiri menempati ruang, menempuh perjalanan relativitas waktu. Jadi relativitas waktu ini kemudian menghantarkan kita sebagai manusia untuk mencapai titik di mana kita itu bertuhan. Nah, sedangkan yang disebut Tuhan tentu terbebas dari relativitas yang bersifat waktu dan ruang. Ini yang saya jelaskan di awal. Nah, Allah, Tuhan yang tak pernah terjangkau relativitas akal atas segala kehendaknya, wujudnya tak pernah mampu ditatap oleh panca indera makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Tapi apakah kemudian Allah atau Tuhan itu tak ada? Dia ada. Dia yang mengadakan. Sehingga kita makhluk ini menyadari bahwa Tuhan menciptakan 2 alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir tanpa mesti kita lihat. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang manusia bisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warida. Dan aku Tuhan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang memahami pemahaman tentang konsep Tuhan dalam skala prioritas kemanusiaan yang utuh. Jadi Tuhan menciptakan 2 alam sebagai pertanda bahwa Tuhan itu hadir. Apa itu? Makrokosmos, atau yang kita sebut dengan alam raya, tempat bertebaran gugusan-gugusan bintang, ada bulan dan seterusnya, yang kita sebut dengan alam semesta ini. Itu adalah makrokosmos yang Tuhan ciptakan sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada, meski tidak nyata dalam bentuk wujud dalam panca indera kita sebagai manusia untuk menatapnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mikrokosmos yang ada pada diri kita manusia. Nah, inilah yang disebut dalam Al-Quran tadi, bahwa aku Allah menyatakan diriku kepada mereka
lebih dekat pada diri mereka, bahkan lebih dekat daripada urat leher mereka. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Tuhan tidak mesti kemudian datang dalam bentuk ciptaan, karena Tuhan ini memberikan akal sebagai insting awal untuk memfilter keberadaan alam semesta dan keberadaan kita sebagai makhluk mikro dan alam semesta sebagai makhluk makro. Itu membuktikan bahwa tidaklah mungkin entitas alam raya yang ditanamkan kemudian pada pandangan kita sebagai manusia, kita dapat melihatnya, kita dapat merasakannya, itu terjadi atau ada dengan sendirinya. Tidak mungkin, itu mustahil. Maka yang pasti kemudian adalah Tuhan itu ada. Buktinya adanya makro dan mikro yang bisa kita rasakan. Jadi Tuhan pada dimensi akal, dia tidak bisa kemudian menodai keberadaannya dengan dia menjadi makhluk. Tidak boleh. Karena itu akan merusak tatanan logika ciptaan. Allah memberikan settingan otak kepada manusia untuk sampai kepada dimensi bertuhan. Tapi bukan dengan cara akal ini rapuh, akal ini lemah, akal ini kemudian tidak sanggup menapaki keberadaan Tuhan jika sekiranya Tuhan tidak datang dalam rupa makhluk. Itu nggak mungkin. Akal sudah disetting kemudian untuk menelaah keberadaan Tuhan dengan adanya ciptaan dua alam ini, makro dan mikro, itu sudah cukup. Maka orang berakal tidak akan pernah mau dan sudi mempertuhankan Tuhan yang memiliki sisi kelemahan. Nah, inilah yang disebut konsep Tuhan Khalik berbeda dengan makhluk, pencipta dan ciptaan. Karena pencipta itu tidak akan masuk ke dimensi yang tadi, baik dimensi makro maupun dimensi mikro, kecuali menyatakan dirinya melalui makhluknya itu sendiri. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsu. Aku Tuhan sungguh menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi Tuhan itu memiliki dimensi pengetahuan yang tidak butuh datang, tidak butuh dia pergi untuk sekedar mengetahui sesuatu. Karena Tuhan menciptakan, Maha Pencipta, mengetahui bisikan-bisikan manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, aku Tuhan, lebih dekat kepada makhluk manusia ini daripada dia manusia itu terhadap urat lehernya sendiri. Subhanallah. Sekira begitu. Silakan. Oke, terima kasih. Mantap. Penjelasannya bagus sekali. Saya suka dengar, saya senang mendengarnya. Tetapi silakan, tadi saya sudah bilang, ada yang namanya kebenaran relatif ya. Kebenaran relatif itu adalah pendapat manusia. Jadi pendapat saya itu relatif, pendapat abang itu relatif. Nah, dalam diskusi ini kita sedang menjelaskan konsep Tuhan dari masing-masing penganutnya, ya, dari kami penganut Kristen, konsepnya seperti tadi, dan kemudian dari Bang Juma, ya, konsepnya seperti yang telah disampaikan. Nah, memang apa ya? Memang kita berbeda, Bang, ya, berbeda. Jadi Tuhan yang kita pahami berdasarkan iman dari kitab suci kita itu memang berbeda. Karena konsep itu sebabnya hari ini kita diperkenalkan dalam sebuah diskusi tentang konsep ketuhanan. Nah, konsep ketuhanan kami seperti itu, dan itu seperti itu apa yang saya jelaskan tadi dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, 2 dan 3, sehingga kemudian muncul pelajaran apa yang disebut dengan Tritunggal atau tiga dalam satu, atau tunggal tapi dalam tiga pernyataan. Maka itu kami menyebutnya dengan sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang absolut. Nah, jadi dengan tidak mengganggu atau mencampuri urusan Sang Tuhan dalam bekerja, tapi karena itu sudah tertuang dalam kitab suci, dalam sebuah buku, sehingga kemudian kami bisa membacanya, maka dari situlah kemudian kita mendapatkan kesimpulan-kesimpulan bahwa Tuhan itu tunggal, tapi dia bekerja dalam tiga pernyataan. Dia itu Bapa, tadi sudah saya jelaskan, kemudian dia datang sebagai anak dalam penebusan dosa manusia, lalu kemudian dia datang sebagai Roh Kudus untuk menyertai manusia dalam perjalanan hidup di hari ke hari. Memang menurut ketika
Bang Zuma kemudian mendengar penjelasan itu, yang saya jelaskan jelas tidak masuk di akal itu, karena konsepnya memang berbeda, Pak. Konsepnya berbeda, sehingga dengan cara apapun kita mencoba membuat narasi dan sebuah pernyataan tentang kebenaran yang absolut tadi, yang kemudian Tuhan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa diciptakan, hanya pencipta dan ciptaan itu manusia yang tidak bisa masuk ke ranah Tuhan, tapi Tuhan sebagai pencipta bisa masuk ke ranah manusia. Jadi konsep yang kami pahami, dan itu memang kebenaran absolut, adalah Tuhan yang tunggal dan kemudian dia bekerja dalam 3 pribadi. Begitu. Tapi dalam 3 pribadi itu tidak menyatakan bahwa Tuhan itu ada 3. Tidak, ya. Kami tetap memahami bahwa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu esa, sehingga tidak bisa diabaikan bagaimana pemahaman tentang Tuhan itu sendiri yang kami pahami dalam kekristenan. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, saya juga sepakat, ya, saya sepakat, karena itu konsep Tuhan yang dipaparkan, disampaikan. Tapi bukan berarti kemudian karena pemahaman dari Bang Zuma bahwa Tuhan itu tidak bisa menjadi manusia, diciptaan ya diciptaan, Tuhan ya Tuhan, bagi kami tidak demikian. Tidak demikian. Karena Tuhan itu dia maha kuasa, dia bisa melakukan apa saja. Kita tidak bisa mengintervensi dia. Ketika dia melakukan apa saja dan kemudian itu tertulis dalam kitab suci, maka kami percaya dan kami imani itu. Ya, kira-kira begitu dulu. Baik, teman-teman sekalian. Jadi anggap saja kemudian kami ini sedang memberikan mata kuliah, Pak Pendeta memberikan mata kuliah kepada teman-teman Kristiani, ya, para calon-calon sarjana teolog. Sementara saya juga memberikan kuliah dalam satu ruangan yang sama kepada siswa-siswa ilmu mantik. Jadi tidak perlu kemudian kita adakan adanya persinggungan kemudian konsep, lalu menjadikan kita berujung kepada perdebatan yang nantinya justru bisa dipahami oleh audiens dengan cukup kita menjelaskan, tetapi karena adanya perdebatan sehingga jadi kacau nantinya. Karena materi kita ini tentang konsep Tuhan, nanti teman-teman netizen yang bisa menilai apakah yang disampaikan pendeta kita ini sudah secara kodrat akal itu sejalan, begitu juga dengan apa yang Bang Zuma sampaikan. Saya lanjut berbicara mengenai konsep Tuhan ini. Tadi saya menyatakan bahwasanya untuk mengetahui keberadaan Tuhan, Tuhan menciptakan 2 alam sebagai pertanda bahwa dia itu maha hadir. Makro, mikro. Nah, dalam diri manusia ini, sebagai makhluk yang kemudian disebut dalam bahasa biologis, makhluk yang memiliki kelemahan, namun punya kesempurnaan unsur jasad. Pada diri manusia itu ada unsur alam semesta. Bagaimana kemudian manusia bisa berkata, mengatur segala yang ada, atau manusia memiliki emosi atau amarah yang adalah merupakan cerminan untuk membakar semangat. Itu unsur-unsur yang ada ini adalah unsur alam. Karena manusia memang sejatinya tercipta dari alam itu sendiri, tanah dan juga debu. Maka bagi orang yang berakal, merenungkan apa yang ada pada diri manusia, pada diri sendiri, itu cerminan bahwa kita ini memiliki tubuh yang mana tubuh kita ini terdapat substansi materi jagat raja itu sendiri. Jadi adanya simbol-simbol yang bergerak pada keteraturan yang ada pada diri manusia, itu seirama dengan apa yang ada dalam tubuh kita. Alam kita lihat itu juga sama seperti tubuh kita.
Maka substansi kerja otak, hingga otot, hingga darah yang ada pada diri manusia itu secara mekanis bergerak dengan teratur. Inilah yang kemudian disebut simbol gerak keteraturan jagat raya makroskop yang kemudian berada pada dulu dalam tubuh kita sebagai manusia. Hakikatnya adalah gerak kesempurnaan wujud sebagai eksistensi keberadaan Tuhan. Kita tak bisa melakukan apa-apa, tak ada daya melakukan apa-apa tanpa kemudian melibatkan unsur eksistensi ketuhanan. Jadi Tuhan itu tidak perlu datang, Tuhan itu tidak perlu kemudian hadir dalam bentuk makhluk, karena Tuhan itu selalu ada pada diri manusia. Tuhan itu selalu mengiringi keberadaan hidup manusia. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan bergantinya siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa mereka yang berakal? Alladzina yazkurunallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil halqis samawati wal ard, yaitu orang-orang yang mengingat kepada Allah baik dia berdiri, pada saat berdiri, baik pada saat dia duduk, dalam keadaan dia berbaring, dan mereka kemudian memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ini konsep dalam bertuhan bagi orang-orang yang menggunakan akal. Sekali lagi, akal. Jadi kita sebagai makhluk berakal adalah makhluk materi Tuhan, yang mana makhluk materi yang diciptakan oleh Tuhan ini dilengkapi dengan akal yang tertanam dalam materi fisik tubuh manusia kita. Akal merupakan serpihan cahaya dari Tuhan, yang dengan akal itu kemudian kita mampu membedakan segenap kualitas objek yang kita lihat, yang kita rasakan. Sehingga dengan akal, ketika kita melihat makhluk, ini bukan Tuhan. Dia mampu membangkitkan orang mati, oh bukan Tuhan. Dia membuat anggur menjadi air menjadi oh dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dimensi akal mengantarkan kita di mana apa yang tertanam dalam materi fisik sebagai manusia sampai kepada kemampuan membedakan kualitas-kualitas objek, membedakan manusia yang diberi kekuatan, manusia yang diberi mujizat, manusia yang diberi tanda-tanda kenabian dan seterusnya. Objek akal kemudian itu mampu menyentuh sampai hal-hal yang seperti itu. Jadi berbicara mengenai konsep Tuhan, akal mengingatkan kita sebagai manusia dalam realitasnya sebagai hamba, sebagai makhluk, di mana Tuhan menciptakan kebenaran-kebenaran yang selalu berubah atau selalu dinamis, tidak statis. Karena itulah sekali lagi saya katakan bahwa orang berakal akan sampai kepada Tuhan tanpa dia memberhalakan Tuhan itu sendiri. Maksud saya, tanpa dia membentuk inasan, tanpa dia membentuk Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan yang absolut tadi. Nah, itu dia. Orang yang menggunakan akal sehat tidak akan mau menciptakan atau mengadakan Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan yang absolut tadi, yang memiliki kebenaran mutlak hakiki. Saya kira begitu. Jadi akal mengantarkan manusia menemukan Tuhan yang absolut, dengan akal yang memiliki kemudian kualitas-kualitas kemampuan untuk membedakan objek, menghantarkan manusia akan mampu membedakan antara Tuhan dan ciptaan, antara khalik dan makhluk. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Oke, tetap semangat ya. Saya coba sampaikan lagi beberapa hal tentang apa yang kami pahami tentang konsep Tuhan kami.
Nah, menurut Bang Zuma bahwa Tuhan itu tidak perlu kemana-mana. Saya dengar tadi ya. Tetapi dalam Alkitab kami berbeda. Dalam kitab Kejadian, ketika manusia membangun Menara Babel, dan kemudian manusia itu karena satu bahasa, akhirnya apa yang mereka perbuat sukses. Lalu kemudian Tuhan itu tahu bahwa manusia ini kalau sampai nggak dirubah bahasanya, maka kemudian orang-orang itu nanti akan melakukan sesuka hatinya. Lalu Alkitab mencatat, maka Tuhan turun dan mengacaukan mereka yang sedang membangun menara, dan akhirnya bahasa jadi kacau dan bangunan itu tidak selesai. Yang pertama. Yang kedua, ketika dosa dan kejahatan Sodom dan Gomora itu sudah memuncak, dan kemudian Tuhan tahu dan mendengar keluh kesah orang-orang di sana, maka dia turun dan kemudian dia datang dan memusnahkan dua kota, Sodom dan Gomora. Nah, itu juga absolut menurut kitab suci karena keterangan-keterangannya ada. Sehingga Tuhan yang kami imani itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdiam di dalam kerajaan surga yang tidak dapat diganggu gugat seperti yang sudah dijelaskan tadi panjang lebar. Tetapi Tuhan itu bisa melakukan apa yang dia mau. Kita nggak bisa mengintervensi Tuhan. Jadi ketika dia datang melakukan sesuatu dan dalam bentuk malaikat Tuhan ya, karena dia datang dalam bentuk malaikat Tuhan, maka dia melakukan apa yang dia mau lakukan. Manusia tidak bisa mengintervensi itu. Sampai kemudian masa perjalanan hidup dari bangsa Israel yang dalam Alkitab kami juga dicatat sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, keras hati, kepala batu. Akhirnya Tuhan melihat bahwa manusia ini benar-benar tidak sanggup melakukan aturan-aturan yang telah Tuhan buat, yang telah Tuhan beri melalui Musa. Sehingga Tuhan itu mengambil sebuah langkah untuk datang ke dalam dunia agar dia bisa dekat dengan manusia dengan cara berinkarnasi. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 yang sudah seringkali dibahas ya di grup, di media sosial seperti ini. Dan itu juga adalah, kami percaya itu sebuah absolut. Karena kita tidak bisa mengintervensi Tuhan. Dia bisa datang, dia bisa pergi, dia bisa lakukan apa saja karena kemahakuasaan dia. Saya setuju tadi dengan yang dikatakan Bang Zuma, ada makrokosmos dan ada yang mikrokosmos. Makrokosmos itu adalah alam semesta atau dunia yang besar, dan mikrokosmos itu adalah dunia yang kecil. Siapa itu dunia kecil? Nah, kita ini manusia. Makanya manusia tidak bisa datang pada Tuhan, tapi Tuhan itu bisa datang kepada manusia karena dia berkuasa. Jadi atas dasar kemahakuasaan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, Tuhan itu bisa melakukan apa yang dia mau. Oke, jadi itu kebenaran yang hakiki atau absolut. Karena semua peristiwa itu tertulis dalam Alkitab. Oke, jadi berangkatnya Tuhan datang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kemahakuasaan dia dan tidak bisa kita intervensi. Sehingga ketika dia datang sebagai manusia menjadi manusia, apa yang salah di sana? Tidak ada yang salah. Dan kami tetap percaya itu. Karena kenapa dia harus datang pada manusia? Dalam perjanjian lama, Alkitab mencatat bahwa Alkitab Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Dia tidak bisa didekati oleh siapapun. Kalau Bang Zuma pernah baca dalam kitab Keluaran, ketika Musa di Gunung Sinai mendapatkan 10 hukum Taurat dan hukum-hukum yang lain, maka Tuhan bilang kepada Musa, kasih tahu kepada bangsa Israel, jangan ada yang mendekati gunung ini. Barang siapa yang mendekati gunung Sinai, maka dia harus dilenyapkan. Betapa kudus dan maha dahsyatnya Tuhan itu, sehingga manusia sangat tidak berdaya. Dan aturan-aturan yang baku yang dibuat oleh Tuhan yang kemudian manusia tidak sanggup melakukannya. Maka kemudian Tuhan itu datang menjadi manusia, menggunakan tubuh manusia agar dia bisa dekat dengan manusia dan berbicara langsung dengan manusia.
Karena Tuhan itu tak terlihat. Dia baru dinyatakan bisa terlihat pada saat dia datang sebagai manusia. Dan menurut kami itu adalah kebenaran absolut. Karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ketika dia mau lakukan sesuatu, menurut apa yang dia mau, kita tidak bisa mengintervensinya. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Oke, baik. Teman-teman sekalian, kita teringat dengan ucapan sederhana dari seorang ulama yang bernama Yahya bin Mu'adz. Beliau pernah mengatakan begini, siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jadi kemahakuasaan Tuhan itu kemudian kalau diceritakan bahwa kuasanya Tuhan ditandai dengan datangnya dia sebagai makhluk, maka itu meruntuhkan logika sehat, logika akal itu tadi. Logika yang disusun kemudian berdasarkan keberadaan makhluk yang sempurna itu hancur sehancur-hancurnya kemudian, karena logika ini yang menghantam kebenaran daripada logika secara absolut. Lalu bagaimana kita bisa mengenal diri kita? Dan bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Saya mengutip ucapan dari ulama Yahya yang mengatakan siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalimat ini sederhana. Jadi kebesaran Tuhan dalam diri manusia yang menjadikan manusia itu menyandang predikat selaku subjek, sebagai objek atau makhluk, dan dihasilkan dari subjek yang maha berkehendak. Nah, sedangkan subjeknya manusia yang berkehendak sebagai pemimpin yang mengatur dengan apa? Dengan akal, dengan mekanika tubuh, fisik yang bergerak. Tubuhnya, bentuk jasadnya, fisiknya yang kemudian mampu mengatur dan berkehendak. Nah, unsur ini unsur fisik. Kita harus mengenali kesempurnaan fisik ini. Lalu setelah itu Tuhan menanamkan roh pada tubuh yang sempurna, sehingga dengan demikian manusia dengan segala rasa dan citanya itu bisa tercapai dengan perpaduan antara jasad dan roh. Jadi roh yang ada pada diri manusia menjadi penggerak eksistensi keberadaan kita sebagai manusia. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari Tuhan. Bukan Tuhan yang kemudian datang unyu-unyu menjadi makhluk, karena itu akan menodai kesuciannya. Akal, jasad, dua alat yang Tuhan ciptakan menjadi satu, disebutlah kemudian sebagai makhluk khalifah, pemimpin. Jadi roh adalah kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita sebagai manusia, sehingga manusia itu bisa cerdas, bisa pintar, bisa menilai, bisa menelaah, dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian kenapa Tuhan tidak perlu datang? Karena kita sudah ada manusia. Kita manusia yang menjelaskan tentang Tuhan itu dengan akal kita. Ruh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis sekalipun itu mampu kemudian mengurai keberadaan Tuhan dengan melihat alam semesta ini. Jadi kesimpulannya adalah ruh yang ada pada diri manusia sama dengan simbol eksistensi keberadaan Tuhan. Dengan panca indera kemudian meraba, menerawang, sehingga muncul gambaran nyata bagaimana Tuhan tertangkap dengan akal, dengan nalar logika, dengan ruh ini juga. Kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan fitrah bahwa Tuhan yang makhluk yang saya ciptakan ini mampu mencari Tuhannya. Jadi Tuhan tidak perlu kemudian datang, karena Tuhan meliputi segala aspek
dengan membenamkan roh yang ada pada diri manusia, dengan adanya akal yang dilengkapi pada diri manusia, maka manusia dengan logikanya kemudian mampu membaca kehadiran Sang Khalik. Sehingga orang-orang ateis pun sadar Tuhan itu ada. Dengan melihat alam semesta ini, Tuhan itu ada. Jadi sekali lagi saya katakan, sesungguhnya ruh yang ada pada diri kita itu adalah tanda kekuasaan yang acap kali tampak dihadirkan oleh Allah, oleh Tuhan kepada manusia, tetapi justru manusia acap kali tidak menyadari itu. Sedangkan ruh ini menjadi penentu eksistensi. Sebuah kematian yang merubah status manusia menjadi jenazah adalah bukti empiris dan rasional akan gerak ruh sebagai penentu eksistensi manusia, sebagai bukti bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini meski dia tidak nuzul menjadi makhluk. Nah, kalaupun dia menjadi makhluk, maka dia akan bertentangan dengan dalil-dalil wahyu. Satu, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi. Yeremia 10 nomor 6 mengurai juga demikian. Tidak ada yang sama seperti engkau, ya Tuhan. Engkau maha besar, namamu perkasa. Tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Kalau Tuhan itu sama seperti makhluk, berarti banyak yang sama seperti engkau. Sayangnya, itu tidak disifati oleh Tuhan. Satu lagi, 2 Tawarik 6 nomor 18. Tetapi benarkah Tuhan hendak diam bersama-sama dengan manusia di atas muka bumi ini? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang menaungi segala langit pun tidak akan mampu mengatasi dan memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, terlebih lagi tubuh manusia, terlebih lagi jasad bayi imut. Maka itu adalah suatu kemustahilan, kecuali larinya kepada dogma dan doktrin, meninggalkan logika sehat tadi, meninggalkan keabsolutan kebenaran daripada akal. Nah, sedangkan Keluaran 33 nomor 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dengan kata lain, eksistensi keberadaan Tuhan hanya bisa diraba berdasarkan adanya roh yang ada pada diri manusia dan penggerak eksistensi yang ada pada jasad manusia, dan adanya dua aspek tadi. Apa itu? Aspek makrokosmos dan juga mikrokosmos. Ini pembuktian bahwa dengan akal manusia bisa sampai kepada Tuhan. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan? Itulah yang disebut ibadah. Menyadari keberadaan Tuhan itu ada, dengan menyadari hal itu kita ibadah. Fa'budni, maka ibadahlah kepadaku. Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain aku. Maksudlah beribadah kepadaku. Selesai. Jadi dia tidak perlu kemudian datang. Ini menurut Islam. Jadi dia Sang Khalik tidak perlu kemudian turun merendahkan, meninggalkan kodratnya sebagai Khalik, turun menjadi makhluk. Itu hanya bisa disifati ketika kita mengarah kepada pengajaran agama bumi atau agama buatan manusia. Demikian. Iya, oke, terima kasih. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, Tuhan ketika menciptakan manusia, Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung manusia, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada persamaan tadi ya. Dalam Alkitab juga dikatakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Jadi nafas yang kita miliki, yang kita pakai sekarang itu adalah pemberian Tuhan untuk manusia pertama, Adam dan Hawa. Tapi kemudian manusia berikutnya itu terlahir secara biologis. Tetapi unsur nafas itu yang daripada Tuhan itu tidak dapat diubah. Itu adalah pemberian Tuhan. Makanya kalau manusia mati, berarti mereka tidak bernafas. Ketika manusia tidak bernafas, maka dia mati. Itu. Jadi
roh manusia itu adalah pemberian Tuhan, dan melalui roh itu Tuhan dapat berinteraksi dengan manusia. Tapi sayang, dalam kitab suci kami tidak demikian, Bang. Alkitab kami menulis bahwa Tuhan itu maha kuasa dan ajaib, tapi kemudian dia datang kepada manusia. Karena dalam Roma 3 ayat yang ke-23, setiap manusia, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Tuhan itu telah hilang saat manusia berbuat dosa. Dosa itu adalah pelanggaran, dalam bahasa Ibrani itu kata, dalam bahasa Yunani hamartia. Ketika Adam dan Hawa kemudian mereka melanggar apa yang Tuhan larang, memakan buah di taman, maka mereka menjadi berdosa. Dan dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi. Maka dalam Roma 3 ayat yang ke-23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan. Ketika manusia pertama di Taman Eden, mereka berinteraksi dengan Tuhan setiap waktu, karena mereka hidup dalam kemuliaan. Tuhan datang, mereka berkomunikasi. Jadi kita tidak tahu berapa lama manusia ada di Taman Eden, dia berinteraksi dengan Tuhan. Tapi ketika manusia buat dosa dengan memakan buah yang disembelih, darahnya dipercikan di mezbah dan kepada orang yang berdosa, dan orang itu diampuni. Nah, kalau tadi dikutip dalam kitab Tawarik tadi, itu adalah ungkapan dari Daud pada waktu dia mau pindahkan tabut perjanjian. Ya. Kemudian bagaimana Tuhan bisa tinggal dalam tabut, dalam kotak perjanjian. Lalu ketika Salomo kemudian membangun bait Allah, dia berkata bahwa langit adalah tumpuan kakimu, terlalu besar, bagaimana bisa kamu tinggal di rumah yang saya buat ini. Tapi dia melakukannya untuk Tuhan. Dan ternyata bangsa Israel terpelihara dengan adanya bait Allah. Tuhan hadir dalam bait Allah, ada yang namanya peti perjanjian, yang kemudian menjadi simbol dari bangsa Israel bahwa itu tempat kehadiran Tuhan. Tapi sesungguhnya manusia itu karena dosa yang berkecamuk sudah dari Taman Eden, membuat manusia tidak mampu melakukan semua apa yang menjadi aturan Tuhan, termasuk Taurat. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, luka ganti luka, lecur ganti lecur. Alkitab mencatat itu. Dan di zaman Taurat itu, kalau ada perempuan berzina, itu harus dilempar dengan batu sampai mati. Banyak sekali aturan-aturan yang kemudian manusia tidak sanggup. Mengapa? Karena ada dosa yang bekerja sejak dari Taman Eden, dosa keturunan. Itu sebabnya Tuhan melakukan sesuatu untuk datang ke dalam dunia. Dia menjadi manusia, berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Dan kemudian dia bisa datang pada manusia, tahu keadaan manusia dengan sesungguhnya, lalu kemudian dia mati di salib, lalu darah itu menjadi darah penebusan, dan Tuhan mengembalikan kemuliaan itu. Sehingga manusia mendapatkan pengharapan yang baru, yang dulunya hidupnya dibayang-bayang dengan dosa, yang kemudian tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena aturan Taurat yang begitu kaku dan berat, yang tidak sanggup. Tapi kemudian Yesus datang, Tuhan itu datang dalam bentuk manusia, dia menjadi manusia, kemudian dia mati di salib, darahnya yang tercurah itu, darah penebusan dosa bagi manusia. Sehingga diceritakan dalam Alkitab pada waktu Yesus mati di salib, ada yang namanya tirai di bait Allah. Itu terbelah dua. Tirai yang membatasi ruang suci dengan ruang yang maha suci. Ada ruang suci tempat tabut Allah, di mana simbol kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel. Kemudian adalah ruang maha suci, kemudian adalah ruang suci. Nah, yang bisa masuk dalam ruang itu hanya imam besar, dan itu ada jadwal, bisa kalau nggak salah setahun sekali atau 6 bulan sekali. Imam-imam biasa tidak bisa masuk ke situ, hanya imam-imam besar. Nah, ketika Yesus mati, tirai bait Allah itu terbuka, robek. Itu apa? Itu maksudnya setiap orang dia bisa datang pada Tuhan, dia bisa datang berdoa, dia datang masuk bait Allah dan berdoa kepada Tuhan tanpa melalui perantara para imam dalam perjanjian lama. Nah, seperti itu cara kerjanya Tuhan dalam bentuk 3 pribadi, tunggal tapi 3 pribadi. Oke, itu dulu. Terima kasih. Baik, mungkin ini yang terakhir dari saya dari sesi ini ya. Nanti kita masuk entah itu sesi tanya jawab atau sesi TikTok. Di dalam Al-Quranul Karim kemudian diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya Allah kemudian berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Qalu, mereka kemudian menjawab, bala syahidna, betul engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi akan demikian itu. Antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha qafilin. Aku lakukan, kami lakukan yang demikian itu, kata Allah. Aku mempersaksikan engkau, kata Allah, agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap yang demikian ini. Nah, artinya di alam roh manusia itu sudah menyadari kalau kita ini adalah makhluk bertuhan yang memiliki Tuhan, di mana dimensi Tuhan itu kemudian menetapkan satu hal dalam diri manusia yang disebut roh. Manusia perlu menyadari entitas roh dalam dirinya. Tadi saya sudah mengatakan entitas roh ini kemudian bersaksi di hadapan Tuhan. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Itu kompak kemudian. Apakah kamu bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Maka manusia perlu menyadari entitas roh yang ada pada dirinya. Kenapa demikian? Sebab disinilah bersemayam, berkedudukan, bertahta kebesaran kekuasaan Tuhan yang tak terbendung oleh alam semesta ini. Dari mana dimensi roh yang ada pada diri manusia? Sampai dalam keadaannya kemudian dalam tubuh manusia terdapat kebesaran Tuhan. Mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Dari mana ruh ini? Kok bisa? Apakah ini produksi pemerintah? Produksi pabrik? Tentu bukan. Jadi memahami kehadirannya kemudian melalui nalar ketuhanan. Karena di dalam tubuh kita terdapat entitas ruh yang bersaksi tadi di hadapan Tuhan, di mana ruh ini adalah sebagai bayang-bayang Tuhan dalam diri manusia. Siapa kita? Kok bisa hidup? Kita yang menghidupkan diri kita sendiri? Bukan. Itulah yang dimaksud dengan dimensi ketuhanan yang Tuhan titipkan pada diri manusia yang disebut roh. Alastu bi rabbikum, apakah kalian bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kami bersaksi, betul engkau adalah Tuhan kami. Maka roh yang tak terjangkau oleh deteksi psikologis manusia sekalipun, alat secanggih apapun, itu dikarenakan karena walaupun jiwa manusia gila, sinting, stres, tidur, atau apapun itu, roh tidak akan pernah mengalami kekurangan. Roh tidak akan pernah mengalami cacat mengikuti arah daripada keadaan fisik. Tidak akan gila roh itu. Ketika orang itu gila, ketika manusia itu gila, roh yang ada pada dirinya itu tidak ikut gila. Kenapa? Karena itu dimensi ketuhanan. Ruh inilah yang kemudian menjadi simbol eksistensi Tuhan pada orang yang berakal. Makanya tadi di awal itu saya katakan bahwa tanda-tanda siang dan malam itu adalah bukti keberadaan Tuhan bagi orang yang berakal. Sekali lagi saya katakan, ruh ini adalah simbol eksistensi Tuhan. Dia yang tak teraba panca indera, dia yang tak terjelaskan nalar, tetapi pasti ruh itu ada. Kita bisa mengadakan keadaan malam ini, berdiskusi seperti ini, karena adanya ruh yang ada pada diri kita. Sadarkah kita
yang mengantarkan kita berdiskusi itu adalah roh, dan yang roh itu bukan kita yang menciptakan, bukan pemerintah yang mengadakan, bukan kedua orang tua kita yang mencetak roh tersebut. Itulah dimensi Tuhan yang dititipkan Tuhan pada diri manusia yang berakal dan akan sampai kepada Tuhan dengan cara beribadah, bukan dengan Tuhan datang unyuk-unyuk menjadi makhluk dibunuh oleh makhluknya itu sendiri. Jadi bagi orang yang berakal, roh sudah cukup untuk menyatakan bagi diri orang yang berakal, gambaran roh adalah gambaran eksistensi Tuhan. Nyata bagaimana Tuhan ada, tertangkap pada panca indera kita, ternalar oleh logika kita. Dan roh ini adalah merupakan citra Tuhan yang tertanam dan hadir pada diri manusia. Konsep Tuhan dalam Islam itu sederhana. Kenali dirimu, maka engkau akan kenali Tuhanmu. Jangan kau mengenal Tuhanmu dengan mencari, meraba, mencari di sebuah benua, mencari dari suku mana dia, dari spesies mana dia Tuhan ini. Jangan. Karena Tuhan itu meliputi langit dan bumi. Roh yang ada pada diri kita itu sudah cukup. Karena roh itu tidak pernah tunduk pada ketetapan akal. Roh tidak pernah tunduk pada ketetapan akal. Sekali lagi, roh tidak pernah tunduk pada akal manusia. Roh tak tunduk pada penderitaan jiwa manusia. Roh hanya mengikuti kehendak-kehendak absolut sebagai pembimbingnya. Roh yang dahulu pernah bertemu langsung dengan Allah berdasarkan Al-Quran dalam surah Al-Araf ayat 172 yang saya bacakan tadi, itu sebelum tertanam dalam diri manusia sudah berjanji mengakui adanya Allah, bahwa Allah adalah entitas agung penggerak alam semesta yang tidak memiliki kelemahan, yang tidak memiliki kekurangan, dan mustahil kemudian dia masuk dalam tataran makhluk. Itulah Allah. Jadi semua yang digariskan dan digambarkan oleh saudara kita pendeta kita hargai, karena itu berbicara mengenai dimensi ketuhanan dalam perspektif agama Kristen. Tapi dalam hal ini izinkan saya berbicara konsep Tuhan dalam perspektif umat Islam. Silakan teman-teman yang mendengarkan, menyimak, yang mana sebenarnya Tuhan yang absolut, yang bukan hanya absolut dalam bentuk definisi pengetahuan, tetapi benar-benar nyata. Tuhan yang mana yang dituhankan, yang disembah sebagai pencipta yang sesungguhnya. Apakah yang diada-adakan, yang diakal-akali, atau dia yang benar-benar menitipkan pesan kepada makhluknya, aku ada, dengan cara menitipkan akalku kepadamu dengan suntikan roh yang ada padamu yang berasal dariku. Makanya di dalam dalil yang Pak Pendeta bawa tadi, semisal di Ayub 27 nomor 3, rohku ada di dalam hidungmu. Selama roh Tuhan ada dalam hidungku, artinya apa? Dimensi ketuhanan itu senantiasa dititip pada diri manusia untuk mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Tanpa Tuhan itu harus turun ke bumi melata seperti makhluk, apalagi dibunuh oleh makhluk. Allah mengatakan, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Makanya lucu kalau umat Islam dituduh menyembah kepada batu hanya karena sujud menghadap ke Ka'bah. Makanya lucu ketika umat Islam dikatakan menyembah kepada huruf hanya karena Allah terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Sesungguhnya jangankan Allah, dimensi roh saja, mohon maaf, di luar Kristen tak mampu berbicara lebih jauh. Sekira begitu, sebagai penutup dari saya, kembali saya serahkan sesi ke Pak Pendeta kita sekali ini. Kalau misalnya masih mau lanjut tanya jawab silakan, atau kita mau akhiri juga silakan. Demikian teman-teman sekalian. Ya. Oke, terima kasih. Mantap. Beberapa bagian itu sama. Kalau bicara tentang roh itu sama. Roh itu adalah pelita Tuhan. Jadi manusia berkomunikasi dengan Tuhan melalui roh. Karena roh itu nafas dalam Kejadian 2 ayat 7. Tetapi dasar utama dari kami melihat bahwa manusia itu tidak dapat datang menghampiri Tuhan hanya karena berdasarkan dengan roh yang diberikan oleh Tuhan itu. Karena manusia telah melanggar firman Tuhan, telah berdosa. Dan Roma 3 ayat 23, manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kemuliaan Tuhan telah hilang. Dan tadi saya baca dulu ya apa yang dikutip oleh Bang Zuma, Ayub pasal 27 ya. Oke,
Ayat 27 mulai ayat pertama, maka Ayub melanjut uraiannya, demi Tuhan yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Ayub adalah salah satu manusia yang pernah mengalami ujian dari Tuhan, yang tidak ada dua manusia di dunia yang bisa sama seperti Ayub, karena penderitaan yang begitu luar biasa yang diizinkan Tuhan untuk dilakukan oleh iblis, sehingga Ayub karena dia takut akan Tuhan, maka dia berkata, selama nafas masih ada padaku. Jadi itu nafas itu lenefes khaya dalam bahasa Ibrani, dalam Kejadian 2 ayat 7, maka itu adalah bagian dari Tuhan yang diberikan kepada kita manusia, agar manusia itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi oleh karena adanya pelanggaran dari Adam di Taman Eden, maka dosa itu diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga manusia tidak bisa lagi menghadap Tuhan. Hanya beberapa orang yang tertulis dalam Alkitab seperti Musa, yang kemudian bisa berada di Gunung Sinai. Itu pun dia harus berpuasa 40 hari 40 malam, tapi dia pun tidak melihat wajah Tuhan. Dia hanya melihat punggung tangan Tuhan yang menulis aturan perintah-perintah hukum Taurat di sebuah batu. Nah, dosa ini dalam Yesaya pasal 59, saya baca dulu ya, Yesaya 59. Oke, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri di hadapan kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Nah, dosa ini, pelanggaran ini yang disebut dosa, pelanggaran akan hukum Tuhan, dalam bahasa Ibrani khata dan dalam bahasa Yunani hamartia, ini yang membuat manusia tidak bisa datang pada Tuhan, walaupun dia memiliki nafas yang notabene adalah pemberian Tuhan di Kejadian 2 ayat 7, saya ulang-ulang. Tapi tidak ada satu manusia yang mampu menghampiri Tuhan dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri, apalagi dengan kemampuan cara berpikir, akal. Ingat baik-baik, tadi sudah dijelaskan, ada dua makro ya, makrokosmos alam semesta ini, dan kemudian ada mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah dunia kecil. Siapa itu dunia kecil? Itu manusia. Dan manusia itu tidak bisa dapat datang pada Tuhan dengan segala kemampuan berpikirnya yang terbatas itu. Selain dari Tuhan harus datang pada manusia untuk memulihkan keadaan manusia dengan cara mati di atas bukit Golgota, sehingga dosa itu dihapuskan dan manusia tidak memiliki beban lagi yang membuat dia takut melihat Tuhan seperti melihat hantu. Bangsa Israel, kenapa mereka tidak berani menyebut nama Tuhan mereka yang notabene bisa disebut dalam Keluaran pasal 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dikatakan di sana tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dengan pengertian adalah kalau kita menyebut nama Tuhan itu tidak boleh dalam hal-hal yang hampa. Tapi kalau kita dalam memuliakan Tuhan, dalam ibadah, dalam penyembahan, kenapa tidak kita menyebut nama Tuhan? Orang Islam tidak berani menyebutnya. Kenapa? Karena Tuhan itu terlalu kudus dan manusia itu terlalu berdosa. Satu-satunya cara Tuhan untuk manusia bisa dikembalikan kepada posisi semula sebagai orang-orang yang ditebus adalah dengan dia harus datang ke dalam dunia, dia menjelma menjadi manusia, memiliki dua hakikat Tuhan dan manusia, dan kemudian dia mati di atas bukit Golgota sesuai dengan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang kedatangan Yesus, dan akhirnya manusia mendapatkan pengampunan. Sehingga Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia, ya. Jadi saya tidak membantah atau menolak
membantah apa yang dikatakan Bang Suma tadi, bahwa Tuhan itu nggak perlu datang unyuk-unyuk, ya, harus lahir jadi manusia. Itu yang saya bilang, pemahaman manusia itu yang disebut dengan kebenaran relatif. Ya. Jadi ada kebenaran absolut. Setiap pekerjaan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah kebenaran absolut, tak terbantahkan. Tapi apa yang dipahami oleh manusia yang terbatas ini, yang otak hanya sebesar gumpalan tangan, itu tidak bisa memahami rencana Tuhan. Itu sehingga ada yang namanya kebenaran relatif, ya. Benar bagi saya itu belum tentu benar bagi Bang Zuma, bagi saudara-saudara Muslim, ya. Benar bagi Abang juga belum tentu benar bagi saya. Tetapi kalau kita pada eksistensi absolutnya Tuhan, oh itu ada persamaan, ya, karena Tuhan tidak dapat dijangkau, tidak dapat diraba, tidak ada perubahan-perubahan waktu padanya, tidak dapat diintervensi, dia bergerak menurut kehendaknya sendiri. Jadi ketika faham yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi bahwa manusialah dengan akal roh yang diberikan oleh Tuhan itu datang pada Tuhan dengan akal, maka kemudian Tuhan bisa menerima, lalu manusia bisa layak di hadapan Tuhan. Nah, itu konsep dari Muslim. Dari kami tidak demikian. Karena manusia tidak, selama manusia tidak mengakui pengampunan dari Tuhan Yesus melalui darah kematian di Bukit Golgota, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dan kita tidak bisa datang pada Tuhan dengan kekuatan apapun atau dengan alasan membawa korban apapun, karena tidak berlaku lagi korban sembelihan yang ada, yang hukum-hukum seremonial yang saya katakan kemarin. Jadi seperti itu, ya. Jadi manusia telah jatuh dalam dosa, Roma 3:23, dan hilang kemuliaan Tuhan, dan oleh, saya baca dulu ayatnya, ya, Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Oke, ya, kita lihat mulai ayat yang ke-21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Tuhan karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi itu konsep yang saya dapat jelaskan menurut konsep ketuhanan dari umat Kristen. Tuhan tunggal tapi bekerja dalam 3 pernyataan, sebagai Bapa pencipta, sebagai Yesus anak turun sebagai manusia untuk menebus dosa, dan sebagai Roh Kudus dia tinggal di dalam manusia, memberi kekuatan kemampuan sehingga manusia mampu menghadapi berbagai tantangan dan selalu berada di jalannya Tuhan itu sendiri. Oke, terima kasih. Ini dapat saya sampaikan, dan saya kembalikan selanjutnya sama Bang Suma atau moderator. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Bisa ditanggapi dulu Bang Juma, habis ini mungkin penekanan tanya jawab. Silakan Bang Juma. Saya rasa tadi saya pembukaan Bang Andi. Iya. Saya pembukaan, berarti abang kita ini juga yang menutup. Oke. Masuk ke sesi selanjutnya kalau masih dibutuhkan. Iya. Boleh. Silakan Pak Pendeta, izin boleh sesi tanya jawab penekanan ya Pak Pendeta ya. Oke, boleh ya. Jadi silakan siapa Pak Pendeta dulu deh kalau mau bertanya, silakan. Oh iya, oke. Saya satu aja pertanyaan nih Bang. Iya. Pertanyaan ini satu aja ini ya. Karena ini kita berbicara tentang konsep Tuhan, sehingga ini sensitif sekali. Jadi kalau kita memberikan banyak pertanyaan-pertanyaan, khawatir kalau bisa kita sampai ke seleolida, itu akan berdampak negatif bagi hubungan antara Muslim dan Kristen, karena ini bicara Tuhan. Kalau hal-hal lain mungkin bisa. Jadi satu aja, mohon izin Bang Zuma. Siap. Konsep Tuhan saya sudah dengar tadi jelas bahwa itu tunggal, esa. Tapi saya membaca beberapa terjemahan Quran, seperti dalam Al-Quran Al-Baqarah 23, Al-Hijr
09, kemudian surat Yasin 77 sampai 79. Allah itu berkata kami. Nah, menurut pemahaman saya bahwa kami itu adalah kata ganti orang pertama jamak, berarti lebih dari satu. Kami atau kita. Jadi kalau kata ganti orang kan ada kami, kamu, mereka. Ada aku, engkau, dia, tunggal. Nah, sementara dalam beberapa ayat saya baca, ada kata kami ditulis di sana. Allah berkata kami. Nah, pemahaman saya tentang kami ini berarti tidak sendiri, lebih dari satu. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama saya jawab ya terkait pertanyaan Pak Pendeta ini. Pertanyaannya sangat menarik dan sangat bagus untuk mengasah kembali pengetahuan kita khususnya umat Islam. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka fa'buduni, sembahlah aku. Tidak dikatakan sembahlah kami, maka beribadalah untuk menyembah kami. Tidak, tapi menyembah aku. Lalu kenapa menggunakan kata kami? Karena pada saat Allah mengutus, Allah menyatakan kebesarannya, bahwa makhluk yang digunakan oleh Allah itu tunduk pada perintahnya. Maka Allah melibatkan makhluknya sebagai wujud kebesarannya dalam pengutusan tersebut. Sebagai wujud kemuliaan Allah, maka Allah menggunakan kata kami. Bukan menunjuk kepada hakikatnya. Kami mengutus, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Kenapa kata kami? Karena di situ ada Roh Kudus, malaikat Jibril yang datang kemudian menghantarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti ketika malaikat Jibril diutus kepada Siti Maryam. Kata kami, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi kami bukan berarti jamak, tapi kami bisa juga berarti tunggal. Jadi yang mengutus Rasulullah di sini hanyalah kemudian Allah, tetapi dalam pengutusannya kemudian Allah melibatkan makhluknya. Dalam mengutus Al-Quran, yang mengutus hanyalah Allah, tetapi untuk sampai Al-Quran itu ke atas muka bumi, sampai kepada manusia, Allah melibatkan makhluknya. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa kata kami? Sumber Al-Quran aku, wahyu itu sampai kepada Nabi Muhammad melibatkan makhlukku yaitu Roh Kudus, maka Allah menggunakan kata kami. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tapi ketika Allah menginstruksikan makhluknya untuk beribadah, Allah tidak pernah mencerminkan beribadah kepada Tuhan yang jamak, tetapi Allah senantiasa perintahnya ana, aku. Tidak pernah dia mengatakan nahnu, tapi ana, aku. Contoh pembuktian bahwa kata kami atau nahnu atau Elohim itu tidak mesti adalah jamak, kita lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Di dalam kitab Keluaran 7, di situ jelas terurai bagi kita yang belajar tentang ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai apa?
sebagai Elohim. Elohim itu jamak. Apakah Nabi Musa banyak? Tidak. Nabi Musa itu cuma satu. Kenapa harus Elohim? Kenapa tidak Eloh? Satu saja. Tapi kenapa Elohim? Itu jamak itu. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun. Elohim itu jamak, bukan Eloah, tapi Elohim. Membuktikan bahwa narasi Tuhan dalam berfirman itu bisa dipahami dengan memahami original teksnya. Semisal Al-Quran harus paham betul original teks Al-Quran. Semisal Taurat harus paham betul tentang Taurat, bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada Nabi Musa. Makanya ketika ada ruah Elohim, itu bukan berarti Tuhan itu banyak atau Tuhan itu adalah roh, tetapi di situ mencerminkan bahwa Tuhan sedang berkarya untuk menciptakan alam semesta dengan membuat angin supaya angin bertiup di atas permukaan air. Itu angin Tuhan atau ruah Tuhan atau udara ciptaan Tuhan.